Bangun. Oke, 2, 3. Pujilah nama Tuhan, nyanyikan Tamun. Pujilah nama Tuhan, nyanyikan Tamun. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan Tamun. Tangan, ada gerakan, boleh pakai gerakan dia Pak Engku deh, ya. Happy ya ya ya. Sikap berdoa mana? Tutup mata semua. Ya, orang berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan baik bagi kami. Kami bersyukur karena Tuhan yang sudah menolong kami sepanjang hari ini. Tuhan sudah memberi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sore ini kami mau menyerahkan ibadah Rabu Gembira. Kami mohon biar Tuhan memberkati kami semua dengan penuh sukacita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Boleh berdiri ulang satu kali? Ya, semangat. Berdiri satu kali. Tolong menyanyi haleluya, haleluya. Tahu toh? Haleluya, 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 haleluya. Oke, langsung itu ya. Mantap pakai gerakan. 1, 2, 3. Tepuk tangan semua.
Kiong tunjuk tangan kanan yang menyanyi dari sini. Ya. Dari Inci Merin bantu. Nanti tangan kiri Ungku Kiong mau tunjuk dari Claudio sampai Inci Happy. Jadi kalau haleluya, 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 puji Tuhan. Kalau Ungku Kiong tunjuk sini berarti ini mulai lagi. Ya, oke? Sudah, ya, baik. Kami bersyukur Tuhan memberkati orang tua kami, mama dan papa, memberkati pekerjaan usaha mereka, sehingga lewat berkat Tuhan bagi orang tua kami, mereka boleh memberi sebagian uang bagi kami untuk diberikan persembahan kepada Tuhan dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan terus memberkati orang tua kami dan memberkati persembahan pada sore hari ini, sehingga persembahan ini boleh dipakai untuk kebutuhan pelayanan. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati anak-anak dengan penuh sukacita mereka memberi yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, silakan duduk. Siapa suka dengar cerita firman Tuhan? Angkat tangan semua. Siapa suka? Ya, puji Tuhan. Nah, orang mau dengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Encik Merlin. Tapi orang menyanyi dulu lagu Yesus Sayang Padamu. Tahu semua lagu itu? Yesus sayang padaku, Alkitab mengatakan. Tahu toh? Oke. Yesus sayang.
kita berdoakan juga ada beberapa teman yang sakit, adik Noah, juga adik Noah. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami menyiapkan hati kami untuk kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan pimpin kami, berkati kami semua anak-anak supaya kami mendengar dengan baik. Terlebih kami boleh mengerti firman Tuhan yang akan Encik Merlin ceritakan. Tuhan tolong kami semua, Tuhan pimpin kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat sore adik-adik semua. Selamat sore. Ya. Oh, berarti semua ada dengar Encik suara. Tuh, kalau orang mendengar memakai apa KTN? Telinga. Tapi ada yang mendengar pakai mulut. Ada? Ya ada? Oh, Melvin yang tidak dapat lihat duduk di sini, boleh? Atau nggak apa-apa di situ? Ada yang jaga badengar, mar pakai mulut. Kok pakai mulut? Karena biasanya kalau Encik baca cerita atau Ongko baca cerita, bukan badengar malah baca cerita. Jadi Encik cerita kalah dengan adik-adik punya cerita. Jadi orang kalau mendengar harus memakai apa ini? Telinga. Tuh. Mar mau nipat 5 ada begaga tuh daripada Encik telinga ini, tuh, ya kan? Mana coba Encik lihat tuh telinga? Yang satu tuh saya buka begini. Tuh, iya, tuh orang akan mendengarkan cerita. Bagaimana mempergunakan telinga yang baik, tetapi bukan cuma sampai telinga, sampai di hati dan mau melakukan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Yang Encik ceritakan ada di dalam Alkitab. Oh, Alkitab. Nah, dia tahu di waktu dulu itu ada seorang ibu. Dia datang ke tempat ibadah, atau bait Allah atau rumah Tuhan, atau orangnya bilang gereja. Dia waktu dia berdoa sampai menangis. Ada suara yang keluar. Dia air mata yang mengalir terus. Kok DP imam atau tuh DP bapak kata orang sekarangnya bilang DP pendeta agak-agak dari jauh. Ibu ini ada mabus tuh. Kenapa dia? Ibu ada mabuk ini? Ada apa ini? Dia boleh memabuk di gereja. Ibu mau kasih yang bapak imam. Kita bukan kasih yang ada mabuk, kita ada menangis berdoa ke Tuhan. Saking dia sedih, saking dia ingin sekali Tuhan mendengar dia berdoa, sampai juga berdoa sampai menangis. Encik, noleng kali dia berdoa sampai menangis. Tuhan, kali semoga kata-kata tuh keluar air mata ya kalau Tuhan. Aduh, kesian Tuhan, kita kesian ada berdoa Bapak. Berdoa apa sampai sama dengan orang mabuk? Kita kesian, selama kesian kita ada berdoa meminta anak Pak Tuhan. Kita belum ada kesian Tuhan. Bapak, kita rindu sekali mau ada anak kesian. Oh, Bapak kira kuat ibu ada mabuk. Ya enggak kasihan kita ada berdoa sampai kita menangis Tuhan. Kasihan. Karena dia ingin sekali dia berdoa terkabul. Kok apa lagi? Kita ada berdoa Bapak kalau sampai Tuhan jawab kita berdoa Tuhan kasih anak. Itu anak kita mau kasih apa Tuhan? Mau kasih bagaimana? Mau isi di tanpa persembahan sama yang perlu ada bawa tadi keranjang di kotak persembahan bukan, tapi kita mau kasih itu anak itu di rumah Tuhan, dia melayani Tuhan di rumah Tuhan. Oh itu Bapak bilang, ibu berdoa Tuhan pasti dengar, Tuhan akan menjawab ibu doa. Betulkah dijawab Tuhan? Betul cerita. Di tahun berikutnya ibu itu dan dia melahirkan seorang anak.
Apa namanya? Nah, tolong lihat di 1 Samuel. Nah, 1 Samuel. Kalau yang bawa Alkitab Perjanjian Baru enggak ada, Kang? Ya, 1 Samuel. Nah, 1 Samuel pasal yang ke Ya, 1 Samuel pasal yang ke Tunggu. Oke. Orang akan lihat. Ya. Orang lihat di 1 Samuel pasal yang kedua. 1 Samuel pasal yang kedua. Tapi itu anak itu sudah lahir. Tuhan memberikan anak. Tuhan memberikan anak kepada ibu itu. Ibu itu bernama siapa? Ibu Nah, coba kita ingat Ibu Nah, DP suami bernama Bapak Elkana, bukan Kana. Elkana, Bapak Elkana. Dan di waktu berikutnya Tuhan memberikan dia seorang anak. Bukan cuma 1. Banyak Tuhan ada kasih. Banyak Tuhan ada kasih Pak Ibu Hana. Tuhan memberikan seorang anak dan ibu itu kedua orang tuanya memberikan nama Samuel. Kenapa? Karena artinya Tuhan sudah mendengarkan DP doa, DP permohonan yang ada menangis kepada Tuhan. Dan kemudian apakah ibu itu lupa DP janji? Ya enggak. Ibu itu belum langsung kasih, masih bayi itu nih boleh Dia kasih menyusui dulu, dia rawat sampai tuh anak kira-kira umur 12 tahun. Kemudian dia membawa kepada Bapak Eli, Imam Eli yang di Bait Allah. Kalau orang bilang sekarang di gereja. Dia bawa ini anakku, dia bilang ini anak ini kita persembahkan untuk Tuhan. Dan setiap tahun itu ibu bawa akan baju yang bagus ke siang. Itu ibu itu nyedak kasih biar DP anak, dia bikin baju kong bawa. Dan itu Samuel melayani Tuhan. Samuel melayani Tuhan bersama dengan Bapak Eli. Di dalam pasal 3 ayat 1 dikatakan, 1 Samuel pasal 3 ayat 1, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Nah, jadi Samuel tinggal di mana? Di Bait Allah, di rumah Tuhan. Dia tinggal di Bapak Eli. Bapak Eli ini punya 2 orang anak. Jika melayani, tapi orang jahat sekali. Itu uang persembahan, orang jaga ambil. Jeremy. Aneh jangan. Satu waktu, ketika Bapak Eli juga Samuel ada tidur, orang ada tidur di kamar, so malam Samuel pasang lampu ke siang, pasang lampu lagi tidur. Tiba-tiba waktu sepi ada mendengar begini, Samuel. Dia lari pergi ke Bapak Eli. Bapak ada panggil. Pak Eli yang gemuk itu bilang, nyana, tidak, nyana. Oke. Samuel lari ulang kon tidur. Waktu Samuel tidur baru mau tersono sama dengan Jeremy, tahan pada dia memang terus sama dengan Jeremy begini. Samuel. Aduh. Dia lari lagi. Pipa Bapak Eli. Bapak. Apa? Bapak ada panggil. Aduh, Samuel. Tidur, Jo. Tidur lagi, Samuel pikun dia tidur lagi. Waktu dia tidur semua ini tiba-tiba Samuel. Aduh. Bapak panggil lagi. Bapak lagi apa? Bapak Eli lagi apa? Tidur. Ngono. Bapak. Aduh.
Samuel? Bapak ada panggil? Ya enggak. Bapak Eli baru ingat. Pasti Tuhan yang memanggil. Dia bilang, Samuel, itu Tuhan. Kalau Tuhan panggil lagi bilang, berbicaralah Tuhan, hamba-Mu ini mendengar. Oke Bapak, siap. Samuel anak yang dengar-dengar, yang taat. Dia kembali, dia tidur. Waktu dia tidur betul, bukan cuma suara, tapi Tuhan dengan cahayanya muncul. Samuel, Samuel. Apa yang Samuel bilang? Berbicaralah, sebab apa Eklesia? Hamba-Mu mendengar. Waktu itu sudah lama Tuhan tidak berbicara langsung kepada orang-orang, dan saat itu Tuhan mau berbicara kepada seorang anak kecil yang bernama Samuel. Tuhan berbicara kepada Samuel, berbicara langsung kepada Samuel, sehingga Samuel mendengarkan apa yang Tuhan bilang. Apa suatu Tuhan ada bilang Pak Samuel? Apa so Ika tahu? Tuhan ada bilang apa? Melly tahu? Desi tahu. Tuhan ada bilang apa Pak Samuel? Eklesia tahu? Dia tahu. Terus Gabriel tahu? Dia tahu. Dia tahu? Rupanya Tuhan ada kasih tahu. Ini bangsa Israel sangat jahat. Bukan cuma bangsa Israel. Bapak Eli pe anak-anak sama dia nama Hofni dan Pinehas. Dorang aja ambil terus persembahan di gereja, di bait Allah. Tuhan bilang Tuhan mau hukum. Bukan cuma Hofni dan Pinehas, tapi DP Papa Eli. Karena ndak pernah kasih ajar DP anak. Ndak pernah mau kasih ajar DP anak. Tuhan akan menghukum semua mereka. Aduh, Samuel ada dengar. Oh iya dah Tuhan. Kemudian Samuel tidur lagi. Pagi-pagi itu Bapak Eli langsung tanya Pak Samuel. Samuel. Bilang, wah, apa suatu Tuhan ada bicara Pak Samuel? Tahu lah, Samuel sebagai anak-anak harusnya dia takut. Oh kasihan. Bagaimana kan ini? Tuhan kan bilang menghukum ini Bapak ini dan Bapak pe anak-anak. Kok bagaimana kan kakek Bapak usir Pak kita, Bapak mana Pak kita? Ya, tidak. Samuel berani. Dia bilang, dia ceritakan semua apa yang Tuhan sampaikan kepada dia. Bapak Eli waktu dengar pasti dia hati sedih sekali. Kasihan kita mau dapat hukum. Kita pe anak-anak mau dapat hukum. Tapi apa yang Bapak Eli bilang? Ya, Tuhan yang berkuasa. Jadi jawab Tuhan apa yang menurut Tuhan benar. Yang baik memang orang ini layak dihukum. Dan pada akhirnya apa yang Tuhan ada bilang itu terjadi. Bangsa itu kenapa sayang? Tuh bawa aja. Pelok coba dia. Cel, pelok. Biar pelok aja. Nah, bawa aja sayang. Jeremy bawa nanti bangun. So itu, bawa aja sayang. Terjadi ya, sudah biar aja nanti Jeremy kakak cerita dia ya. Ya, sayang. Terjadi apa semua yang Tuhan ada bilang Mas Samuel. Tuh, apa bangsa itu dihukum? Itu Hofni dan Pinehas Tuhan hukum. Mereka mati. Kemudian Bapak Eli pun Tuhan hukum. Dia pun mati. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau, anak-anak Tuhan tidak mendengar. Tetapi Samuel, apa yang firman Tuhan bilang terhadap Samuel? Apa yang Tuhan ada bilang pas Samuel? Tuhan luar biasa, Tuhan memakai Samuel dan dikatakan Tuhan, Samuel semakin besar, bertambah besar, dan Tuhan memakai Samuel menjadi alatnya, menjadi pelayannya. Samuel menjadi seorang hakim, menjadi seorang nabi di Israel. Nah, orang ini kan pikir-pikir, orang masih kecil mau bikin apa? Ya ada apa-apa, tetapi Tuhan memakai Samuel yang masih apa? Umur masih kecil, sama umur sekitar 11-12 tahun. Siapa yang umur begitu? Dia umur berapa? Oh masih 10. Tapi Tuhan memakai Samuel dari kecil pun Tuhan pakai. Tuhan memakai. Nomor umur berapa? 12. Tuhan mau berbicara. Orang pun Tuhan mau pakai.
melayani Tuhan. Biar orang masih kecil. Bagaimana orang melayani Tuhan? Bagaimana caranya? Dengan apa? Kayak Encik kan ada bilang Pablo kemarin yang sapa dalam video, kalau mau dipanggil teman-teman untuk beribadah, tuh ajak untuk beribadah, itu salah satu orang melayani Tuhan, ya kan? Mau pakai ibadah bukan bermain. Kalau pakai bermain bukan pelayanan, itu DP nama. Panggil mau beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Apalagi berdoa, mendoakan teman, mama, papa. Tuh Jeremy, itu namanya apa? Melayani Tuhan lewat berdoa. Apalagi? Coba, ada yang tahu enggak bagaimana orang melayani Tuhan? Ika, apa? Bagaimana caranya? Oh, menjalankan persembahan. Itu melayani Tuhan. Orang menyanyi pun sungguh-sungguh berarti orang melayani Tuhan. Orang berdoa sungguh-sungguh berarti orang apa? Melayani Tuhan. Orang apa? Mendengarkan cerita firman Tuhan. Beribadah dengan sungguh-sungguh. Orang melayani Tuhan. Dari kecil ketika orang sungguh-sungguh, orang melayani Tuhan. Dan Tuhan mau pakai orang menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati. Anak-anak Tuhan yang luar biasa. Ada dulu Encik pertama cerita, dia masih kecil, kasihan. Orang buang DP keluarga, nyak ada keluarga, tuh tinggal di dekat-dekat tempat sampah. Tapi besar dia menjadi apa? Pendeta, menjadi pelayan Tuhan. Dia bilang kita kira kita semua jadi anak-anak sampah, anak-anak yang tidak berguna. Tapi ternyata Tuhan memakai. Dan Tuhan pasti memakai orang semua. Itu menjadi alat Tuhan. Kalau orang mau mendengar suara Tuhan, bukan cuma mendengar tapi mau apa? Taat. Ada kan cuma mendengar. Dia kan apa tuh mau bilang lu mau bicara juga. Kata mau bicara panjang-panjang. Oh iya, sudah mama, sokar bicara. Iyo, tas ngopinya bermain mama. Padahal mama bilang, Pak ibadah, berdoa baik. Iyo mama sayang. Setelah itu apa? Bye mama, I love you. Kau dia lari bermain dengan tamang-tamang. Padahal mau bilang apa? Ibadah. Sekolah besok. Aduh, tamang dah panggil mandi pate ini. Ibadah. Sekolah minggu Aduh, kasihan semua aku janji mau mandi pate. Dodi di sana. Adik mau masuk gereja sekolah minggu Iyo mama. Kenapa tuh persembahan? Iyo, kasihan mama sayang. Kita mau dengar-dengar. Habis itu dia lari ke mana? Bawa kita pergi pantai. Itu bentuk apa? Iyo, dengar, tapi tidak mau melakukan firman Tuhan. Tuh, tapi kalau orang mau sungguh-sungguh dengar firman Tuhan, tuh cerita firman Tuhan di gereja, di sekolah minggu, di Rabu ceria, Kamis ceria, dan mau melakukan firman Tuhan, berarti orang juga mau dipakai Tuhan untuk menjadi alat Tuhan melayani itu. Seperti Samuel, dari kecil dia mau sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, sampai besar pun Tuhan memakai dia. Siapa yang mau melayani Tuhan? Biar masih kecil. Melayani Tuhan Cik bilang kan, good. Melayani Tuhan bukan cuma apa? Bukan cuma, sama dengan Encik bercerita. Tuh sama dengan kakak Stasia main musik. Tuh, turun tangan. Tapi melayani Tuhan, mendengarkan Tuhan, bernyanyi sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh. Apalagi, ajak teman-teman beribadah. Tuh, itu melayani Tuhan, ya. Encik percaya semua anak-anak di sini, Tuhan akan pakai untuk menjadi alat Tuhan. Dari kecil sampai orang besar nanti Tuhan mau pakai untuk melayani Tuhan. Sama dengan adik Cia ini, kakak Cia ini, dari kecil tuh dia mulai belajar sungguh-sungguh. Akhirnya Tuhan memakai dia untuk melayani Tuhan main musik. Nanti satu waktu, kalau orang semakin lama semakin banyak, orang akan belajar apa? Musik. Orang akan belajar apa? Bahasa Inggris. Belajar apa? Masak di sini ya. Belajar apa lagi Kak? Encik Happy. Bahasa Mandarin. Tuh. Mau kan? Bahasa apa lagi? Thailand. Aduh, Encik ini tahu. Siapa guru bahasa Thailand? Encik ini tahu tuh guru bahasa Thailand. Encik baru dapat guru bahasa Inggris, guru bahasa Mandarin. Tapi bahasa Thailand Encik ini tahu. Bahasa Jepang. Ada yang tahu? Jago? Engkau Kio. Bahasa apa? Ya, Tuhan mau pakai orang dari masih kecil untuk melayani Tuhan. Yang penting orang mau apa? Mendengar suara Tuhan dan mau taat kepada Tuhan. Ya, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus dan tepuk tangan
Tuhan pakai tolong melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami percaya Tuhan mau memakai kami untuk melayani Tuhan. Di bagian kami masing-masing dari kami kecil, melayani-Mu lewat mau berdoa sungguh-sungguh, berdoa bagi teman, orang tua, bagi sekolah kami. Juga Tuhan melayani-Mu Tuhan lewat bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Melayani-Mu Tuhan lewat mau Tuhan datang ke sekolah minggu, datang ke ibadah Rabu ceria, Kamis ceria, atau ibadah-ibadah yang sudah disiapkan. Kami mau melayani-Mu Tuhan. Pakai kami sejak masih kecil untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami percaya sampai besar ketika kami mau taat, Tuhan akan memberkati kami. Memakai kami luar biasa menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Biar cerita ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, torang mau baking? Ya. Yang anak-anak besar pergi di luar. Mau game kata Jin itu apa game apa? Anak-anak yang kecil ya Jeremy semangat, Julius Tasono, Eklesia, Julio, Jeremy, siapa kata Nia pergi sebelah? Adel masuk kelas berapa sayang? Kelas 3. Oh Adel di mana juga? Untuk Kyong yang kelas berapa ke berapa? Yang kelas 4 ke atas. Adel di sini berarti. Siapa kata Anci lupa lagi sayang? Ani kelas berapa sayang? Oh Ani di sini lagi ya. Sama Melvin Leto di sini dengan itu Ika. Yang lain di luar. Mau main game apa so Anci tahu lagi ini? Oval. Semua apa? Dengar-dengar berpohon. Kemudian dia dengar-dengar taat atau tidak? Nah, sekarang kalau mau bermain, ada balon tulisan dengar dan taat. Nanti pegang satu-satu, kemudian over, dia mau kasih begini, mesti lempar, jadi mau lempar sampai yang jatuh sampai waktu yang ditentukan dia juara. Oke. Isan. Bawa over kali 2. Lempar di bola mau kasih begitu, mesti lempar. Mari boleh jatuh boleh jatuh. Ya. Oh, kasih. Oke. Baik. Telinga kanan dan telinga kiri. Kanan, kiri. Jangan sampai terbalik. Oke. Hitungan ketiga langsung over sampai 10. 1, 2, 3. 1, 1 jatuh ya, 2 jatuh, 3 so jatuh. Tinggal berang. 9, satu lagi. 10, ya. Jelita yang novel. Yang juara 1. Oke. Dalam kumpul itu dia. Itu orang kalau taat dengar-dengaran sama dengan Pak Novel dengan ini, orang dengan abang-abang, orang dengan untuk
Dan kemudian orang pelan-pelan santai-santai lempar, akhirnya dapat ada lempar keluar cepat lempar. Itu kan? Itu kan berapa? Dengar baik-baik itu ini game mendengar dan taat, dengar baik-baik. Ini ada cuma begini, apa kata Alkitab tentang ketaatan. Jadi kalau untuk Kion bilang, Alkitab berkata semua harus tunduk kepala. Berarti harus apa? Jadi contoh ya. Kalau Alkitab berkata semua harus tutup mata, tapi tutup mata. Itu adalah contoh. Yang melakukan mendengar dan taat, dia dapat hadiah. Ini tak dia berbaik dan pujian dia. Oke, siap semua? Tangan di bawah semua. Oke. Alkitab berkata semua harus sopan dan diam. Sopan dan diam. Ini boleh kontrol. Siapa yang tak tahu berarti dia salah. Sopan dan diam. Jadi kalau seketawa di kanan tuh, ya sopan dan diam. Melihat siapa yang taat atau benar-benar. Alkitab berkata selain sopan dan diam, kedua tangan melipat di dada. Ayat ini, mereka itu atau nanda melipat di dada. Alkitab berkata semua tangan taruh ke bawah dan tertawa, tapi jangan keluar gigi dari sedikit dulu. Tertawa bersuara boleh. Satu, dua, tiga. Jangan keluar. Awas kena penyakit opo. Ya, oke terus masih tetap. Alkitab bilang diam semua, jangan tertawa. Alkitab bilang lagi, orang di setiap ibadah harus ada sikap berdoa. Berdoa, Allah sikap berdoa tahu dong, mata lima tangan. Kemudian Alkitab berkata, buka mata semua, tangan lepas di bawah, dan semua harus menangis terseduh-seduh. Boleh menangis terseduh-seduh. Menangis suatu menangis suatu menangis kita dia satu-satu kalau ada menangis terseduh-seduh. Mata tawa, no? Dia pernah ada menangis. Mata tawa. Siapa yang menangis? Bisa dia tak satu-satu. Dicolong, oh Yesus.